beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior. Name above every name. Oh, Jesus, Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Sing Jesus. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, Jesus, beautiful Savior. Oh Lord, Jesus, beautiful Savior. We're just begin to reach out to the King of Kings. Jesus, you're a beautiful Savior, Lord. We worship you in this place. You're the name above every name. Your name above every name. He's greater than your sickness. He's greater than every need that you have. Oh, it's the name of Jesus. It's the wonderful name of Jesus. Come on, lift up your voice. Call upon the name of Jesus. Call upon your name, Lord. We worship your name, Lord. Oh, Jesus. Wonderful. Dalam Tuhan, Shalom. Kita percaya kita ada di virtual ini. Untuk siapapun yang nonton YouTube atau melalui Zoom ini, kita percaya itu semua karena perkenanan Allah. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mempersiapkan hati kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, beracaralah Tuhan di ibadah kami ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadir ya Bapa. Kami percaya Tuhan, walau melewati virtual ini ya Bapa, Kau tetap ada ya Tuhan. Menyentuh setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di ibadah ini Tuhan, seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, kita akan memperkatakan arti Pentakosta. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Ibu Melva dan dilanjutkan dengan arti Pentakosta ketiga yang akan diperkatakan oleh Bapak. Waktu saya persilakan. Oh, semuanya juga pada Zoom. Mari Bapak Ibu Saudara kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita perkatakan arti Pentakosta ketiga. Yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak berkompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang ketiga, akan memberikan masa untuk menyelesaikan amanah agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Waktunya saya siap. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini?
Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua yang memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita, buat kamu, buat kita semua. Amen. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal lagi kita nyanyikan. Ya, terus sudah versi kedua. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita percaya Tuhan kita Allah yang sangat baik. Mari kita nyanyikan sekali. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberapapun kami Tuhan, kami bersuka cita karena kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu yang kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, bahwa kami Tuhan masuk di Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau membatasi kami. Kau Allah yang berterima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Selalu menyenangkanmu. Kita selalu menyenangkan Tuhan.
Tuhan Yesus baik. Segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, terdapat di antara kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu mengenang Kami. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, terdapat di antara kasih. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu mengenang Kami. Ku sembahkan, ku sembahkan, terdapat di antara kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Diri selalu bahagia Kami. Ku sembahkan, ku sembahkan, terdapat di antara kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu mengenang Kami. Ku rindu selalu mengenang Kami. Ku rindu selalu mengenang Kami. Oh ya kasih Kami. Silakan. Terima kasih Tuhan, Yesus Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi cinta Tuhan. Kami mau lebih lagi melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah.
Terima kasih Yesus. Shikarabata karalabaralaba kayaralabaralabaralabo. Mari Bapak Ibu Saudara yang dapat berdoa dalam bahasa roh, mari berdoa dalam bahasa roh. Saudara yang dapat berkata-kata, mari berkata-kata. Shikarabata karalaba kayaralaba kayaralabaralabaralabo. Hurabata karalabarabata karalabaralabar. Mari berkomunikasi dengan Bapa yang baik. Hirabata karalabata karalaba kayaralabaralabaralabo. Urabata karalabaralabaralabaralabaralaba. Biar hari-hari ini roh kami semakin menyala-nyala. Hiralabaralabaralabata karalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Biar semakin hari kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabata karalabaralabaralabaralabaralabar. Hirabata karalabaralabaralabata karalabata karalabaralabaralabar. Tuhan, saat ini biar pengurapan Tuhan turun dimanapun kami berada. Pengurapan Tuhan mengalir atas kami, memenuhi setiap kami. Hati dan pikiran kami dipenuhi dengan pengurapan yang baru. Singkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Kami mau diajar, kami mau dituntun, kami mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami biar pengurapan Tuhan yang mengajar kami. Pengurapan Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Nyatakan isi hati Tuhan, nyatakan kerinduan-Mu, sebab kami mau diubahkan, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau bertobat setiap waktu, kami mau diajar, kami mau ditegur Tuhan. Dan firman Allah berkuasa di dalam setiap kami, mengubahkan setiap kehidupan kami. Karena kebenaran Allah yang sanggup membebaskan, melepaskan, bahkan kebenaran firman-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Hari ini kami disembuhkan, hari ini kami dipulihkan, hari ini kami dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami menerima firman-Mu hari ini. Berbicaralah atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara selama sepanjang minggu ini yang mengalami kebaikan Tuhan? Saya boleh minta heart-nya, reaksi hatinya boleh minta reaksi hatinya di sini. Oh, boleh pakai tangan, boleh pakai reaksi. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Oh, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan senyuman. Haleluya, kita masih terus banyak mengucap syukur dan tidak ada kata berhenti untuk mengucap syukur. Sebab kalau hari ini kita masih dapat beribadah, itu adalah mukjizat Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah online, itu adalah mukjizat Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita boleh mendekat di dalam hadirat Allah. Dan kalau kita mendekat dalam hadirat Tuhan, saya percaya banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Banyak hal yang Tuhan kerjakan atas setiap kita. Haleluya. Sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan yang dengan tema adalah menang mengendalikan emosi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menang ini artinya adalah satu perlombaan yang kita hadapi setiap hari. Bukan perlombaan mingguan atau perlombaan bulanan, tapi setiap hari, satu hari itu ada 24 jam. Jadi kita berlomba setiap hari untuk kita menang dalam mengendalikan emosi. Namun pesertanya ini tidak dibatasi oleh usia. Siapapun akan mengalami pertandingan ini. Mau dia adalah, kalau di kantor dia seorang pemimpin, atau seorang karyawan, atau dia seorang bawahan, atau juga dia seorang anak, orang tua, anak kecil, bahkan Bapak Presiden sekalipun juga mengalami yang namanya pertandingan ini. Untuk dia menang dalam mengendalikan emosi. Siapapun, tidak memandang usia, tidak memandang profesi, tidak memandang umur. Karena itu, untuk kita menang dalam mengendalikan emosi, ini adalah bagian dari kita semua. Yang setuju, yang mau menang dalam mengendalikan emosi, boleh minta jempolnya. Oke. Puji Tuhan. Kita semua mau menang dalam mengendalikan emosi. Amin. Saya diingatkan pesan Tuhan dalam lewat pemimpin rohani kita bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Seringkali orang menyesalnya ketika sudah emosi duluan, baru menyesal. Kenapa? Karena kalau namanya penyesalan selalu ada di belakang, Bapak Ibu Saudara. Pendaftaran yang adanya di depan.
Jadi penyesalan selalu ada di belakang. Karena itu pesan Tuhan tahun ini adalah tahun integritas, di mana perkataan dan tindakan kita harus sama. Pikiran dan perbuatan kita, hati kita harus sama dengan tindakan kita. Dan diujinya ini lewat ini Bapak Ibu Saudara, integritas kita diuji di dalam mengendalikan emosi. Apakah kita memiliki integritas? Dan tahun ini kita ada di bulan, ini akhir Oktober, kita masih ada 2 bulan lagi. Mari terus berlomba untuk kita sama-sama memiliki integritas. Karena tahun 2021 adalah tahun integritas. Kalau ini adalah pesan Tuhan, saya tahu, saya percaya banyak masalah-masalah yang jawabannya solusinya adalah integritas kita. Masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan pergumulan-pergumulan yang kunci jawabannya sebenarnya Tuhan sedang berikan adalah integritas kita. Apakah kita memiliki integritas? Dan karena itu hari ini kita mau sama-sama untuk kita menang dalam mengendalikan emosi. Apa yang Alkitab katakan tentang menang dalam mengendalikan emosi? Di dalam Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kota yang besar ini temboknya ada. Sekarang bayangkan kalau kota yang besar yang saya tampilkan ini temboknya roboh. Apa yang akan terjadi di dalam kota yang besar ini ketika temboknya roboh? Saya percaya ketika temboknya roboh, tidak ada penjagaan, tidak ada perlindungan. Musuh dapat mengambil kapan saja, musuh dapat mencuri kapan saja, bahkan pahlawan-pahlawan sekalipun akan kesulitan untuk dapat mengendalikan kota yang besar ini ketika temboknya roboh. Karena tidak ada penjagaan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh. Dan kota yang roboh temboknya, orang yang paling dirugikan adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada penjagaan, tidak ada perlindungan. Musuh kapan saja dapat mengambil apa yang mereka mau. Dan itu membahayakan kota tersebut. Jadi ketika kita tidak dapat mengendalikan diri kita, yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak memiliki integritas, sebenarnya yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri. Puji Tuhan. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ternyata ada nggak sih di Alkitab orang-orang yang gagal dalam mengelola emosi. Ternyata saya menemukan beberapa. Kalau Bapak Ibu Saudara cari mungkin akan dapat lebih banyak lagi. Saya menemukan ada beberapa orang yang gagal dalam mengelola emosi. Yang pertama adalah Kain. Mengapa Kain? Karena persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Kain menjadi panas hati. Dia menjadi iri kepada Habel. Sehingga ketika dia panas hati, dia gagal dalam mengelola emosinya. Sehingga apa yang dia lakukan, dia merencanakan suatu pembunuhan terhadap Habel. Dan ketika dia gagal mengelola emosinya, dia membunuh Habel, dan akhirnya dia yang mendapat kutukan. Dia sendiri yang rugi. Dia yang rugi dan Habel juga akhirnya dibunuh. Ketika kita gagal dalam mengelola emosi, yang pertama dirugikan adalah diri kita dan orang lain. Dan berikutnya adalah orang yang gagal dalam mengelola emosi adalah Haman. Kenapa Haman, Bapak Saudara? Kalau Bapak Saudara pernah membaca di dalam kitab Esther, di mana Haman adalah salah satu pembesar atau salah satu pemimpin di kerajaan Ahasiweros di dalam Raja Persia saat itu. Dan saat itu Mordekai tidak menghormati dia. Tidak menghormati Haman dan Haman menjadi panas hati, dia kecewa, dia marah. Namun dia membalasnya, dia gagal dalam mengelola emosi, sehingga dia merencanakan suatu kejahatan. Apa yang dia rencanakan adalah dia tidak ingin membalas itu kepada Mordekai saja, tapi dia mau memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Namun ketika perkenanan Tuhan turun, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai Esther untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga kegagalan dia dalam mengelola emosi ini berbalik kepada dia sendiri. Dia sendiri akhirnya yang dirugikan. Yang seharusnya bangsa Israel dimusnahkan, tapi itu akhirnya digagalkan ketika Ratu Esther berdoa puasa. Akhirnya itu berhasil digagalkan. Bahkan Haman merencanakan membuat tiang gantungan buat Mordekai. Tiang gantungan. Namun akhirnya siapa yang digantung, Bapak Ibu Saudara? Apakah Mordekai yang digantung? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya adalah Haman sendiri. Haman yang digantung di dalam tiang gantungan itu. Dan berikutnya adalah Saul. Apa yang Saul alami, Bapak Ibu Saudara? Dia gagal dalam mengelola emosinya. Ketika putri-putri Israel bernyanyi, Daud mengalahkan beribu-ribu, maksud saya
Raja Saul mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Daud mengalahkan, maksud saya kebalik. Saul mengalahkan beribu-ribu, dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saat itu Saul menjadi panas hati. Kenapa bawahan saya lebih dieluk-elukan daripada saya? Seharusnya saya dong, saya juga pahlawan. Nah, akhirnya Bapak Saudara, Saul menjadi panas hati. Dia menjadi emosi. Dan apa yang terjadi adalah Saul merencanakan pembunuhan kepada Daud. Sampai beberapa kali dia merencanakan pembunuhan, dan ketika perkenanan Tuhan turun kepada Daud, Tuhan ubahkan itu Bapak Saudara. Sehingga akhirnya Saul mati di dalam peperangan, dan kerajaan itu berpindah kepada Raja Daud. Akhirnya Raja Daud menjadi raja. Ketika Kain dan Haman Saul gagal dalam mengelola emosi, pertama adalah orang lain dirugikan, dan berikutnya adalah diri sendiri. Kain dan Haman Saul gagal dalam mengelola emosi. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kembali kepada kita semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menyesal ketika gagal dalam mengelola emosi? Yang orang tua marah kepada anaknya, atau yang anak marah kepada orang tua? Yang anak marah kepada orang tua, dan sekarang misalnya orang tuanya udah nggak ada lagi. Wah, gimana caranya untuk menyelesaikan? Atau orang tua tidak dapat mengelola emosi kepada anaknya. Anaknya udah keburu sakit hati. Apakah kita pernah mengalami hal ini, Bapak Saudara? Saya mau mengajak sama-sama, kalau kita ada di area ini, kita mau sama-sama bangkit, Bapak Ibu Saudara. Mari miliki integritas. Miliki integritas. Ini adalah contoh dari tokoh Alkitab yang dia mengalami kegagalan. Berikutnya, saya juga menemukan ada orang-orang yang berhasil dalam mengelola emosi. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Daud. Daud adalah orang yang sangat cukup depresi, Bapak Ibu Saudara. Apakah di tempat ini ada yang pernah mengalami depresi atau tekanan masalah yang begitu kuat sehingga mengalami depresi dan stres? Salah satunya dia adalah Daud. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami itu, berarti Saudara punya pengalaman yang sama dengan Daud. Daud adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Bagaimana dia mengalahkan musuh yang hebat, yaitu Goliat. Namun ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke orang Filistin. Dan waktu dia sampai di sana, Bapak Saudara, dia pernah melakukan hal kebodohan. Bagaimana seorang pahlawan pernah berpura-pura menjadi orang gila. Dia membiarkan ludahnya itu jatuh dari bibirnya, mulutnya, dia menggores-gores tembok dengan ludahnya. Saking dia takutnya, karena mereka mengenali dia adalah seorang pahlawan. Waktu dia pergi ke negeri Filistin, dia pernah berlaku seperti orang gila. Ketika dia sangat takut sekali. Padahal kita tahu, Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara, namun ternyata kisahnya Daud tidak berakhir di situ. Daud berhasil mengelola emosinya. Apa yang terjadi? Ketika Raja Saul berusaha untuk membunuh dia berhasil mengelola emosinya dan dia tidak membalas. Bahkan dia berkata, saya tidak dapat menyentuh raja hamba yang diurapi oleh Tuhan. Ketika Daud melakukan hal yang benar, dia berhasil mengelola emosinya, dia bangkit dari kegagalannya. Akhirnya kita tahu bahwa dia pergi karena dia di Israel, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, akhirnya dia pergi ke negeri Filistin di sana, dan akhirnya dia tidak dikejar-kejar lagi oleh Raja Saul, dan sampai akhirnya Raja Saul mati dalam peperangan dan kerajaan itu berpindah kepada Daud. Ketika Daud berhasil mengelola emosinya, dia pernah gagal, tapi dia berhasil bangkit dan dia berhasil mengelola, akhirnya menjadi raja atas Israel. Pernah mengalami depresi. Ada lagi yang saya temukan, Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah Naaman. Pernah dengar cerita Naaman, Bapak Ibu Saudara? Naaman adalah seorang panglima Aram. Dia seorang panglima Aram yang memiliki sakit kusta. Sehingga dia mendapat berita bahwa di Israel itu bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ketika dia datang ke Israel, dia bertemu dengan
Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa hanya menyuruh dia tenggelamkan dirimu di sungai Yordan selama 7 kali. Namun permasalahannya begini Bapak Ibu Saudara. Naaman ini seorang panglima perang. Seorang yang dikasihi oleh raja. Dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang yang hebat. Dan dia disuruh mandi di kali yang kotor. Sungai Yordan itu bukan sungai yang bersih, sungai yang kotor. Dan situ tuh saat itu dia emosi. Ngapain saya mandi di situ? Lebih baik saya mandi di sungai negara saya, Bu, masih bersih. Lalu ketika dia sudah emosi, dia bilang, prajurit-prajuritnya bilang, Pak Panglima baru disuruh yang mudah itu saja, lakukan saja, itu masih mudah Bapak Naaman. Tidak sulit yang dimintakan untuk kau lakukan. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Naaman ini, ketika dia sudah emosi dan akhirnya dia melakukan. Dia mandi di sungai itu dan apa yang terjadi ketika dia berhasil dalam mengelola emosinya, ada berkat yang dia alami. Sakit kustanya sembuh. Dan berikutnya adalah Yusuf. Yusuf adalah salah satu juga tokoh yang berhasil dalam mengelola emosinya. Kenapa? Karena dia mengalami dibuang di sungai, dibuang di sumur kemudian menjadi dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri ke Mesir dan menjadi budak. Dan kemudian bahkan dia dipenjara. Seharusnya dia adalah orang yang penuh dengan kepahitan. Namun apa yang terjadi, dia berhasil mengelola emosinya. Sehingga sampai waktunya Tuhan angkat dia dan dia menjadi seorang raja. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir dan kakak-kakaknya datang ke dalam kerajaannya untuk membeli gandum dan bahan makanan. Kita melihat dan kita mendengar, kita menemukan bahwa Yusuf tidak membalas perbuatan kakak-kakaknya. Padahal dia punya kesempatan untuk membalas perbuatan kakak-kakaknya. Dari sini saya menemukan bahwa dia berhasil mengelola emosinya. Dan ketika dia berhasil, kita melihat bahwa sampai akhir hidupnya dia menjadi raja. Dan lewat dia, keluarganya diberkati, bahkan memperoleh makanan. Daud, Naaman, dan Yusuf adalah orang-orang yang berhasil mengelola emosinya. Sekarang saya rindu melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita punya masalah yang sama? Pernahkah kita gagal dan berhasil? Ujian ini kita alami setiap hari, Bapak Ibu Saudara, di dalam 24 jam. Yang pernah mengalami masalah yang sama, boleh saya minta jempolnya? Oke, puji Tuhan. Ya, sekarang yang jadi pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita punya masalah yang sama, kita ada di posisi yang mana nih? Kita ada di posisi yang gagal, atau kita ada di posisi yang menang? Padahal tahun ini adalah tahun integritas. Kita mau bangkit, kita mau memiliki integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan ini adalah satu tantangan yang cukup besar ya. Karena kita berlomba bukan dengan orang lain, tapi kita berlomba dengan diri sendiri. Oke, saya akan kembali lagi. Dari hal ini, saya menemukan ada beberapa hal yang sama-sama kita mau belajar. Bagaimana kita dapat menang dalam mengendalikan emosi kita. Emosi adalah bentuk reaksi kita terhadap suatu keadaan yang kita alami. Oke. Puji Tuhan. Yang tadi kita temukan bahwa Yusuf menjadi orang kedua di dalam kerajaan Mesir sebagai Perdana Menteri, atau saya sebutnya Perdana Menteri. Dia adalah orang kedua. Ketika dia berhasil mengelola emosinya, dia Tuhan angkat, bahkan rencana Allah jadi digenapi dalam kehidupannya. Ada beberapa hal yang kita mau sama-sama pelajari dan kita hidupi, bagaimana untuk kita dapat menang dalam mengelola emosi. Yang pertama adalah menjaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa hati adalah dapat menjadi pusat. Hati adalah pusat kehidupan kita. Hati bisa menjadi sumber segala kejahatan. Itulah makanya hati dapat disebut sebagai pusat dari pikiran dan perasaan, bahkan kehendak kita. Dapat tercermin dari hati kita. Hati menggambarkan diri kita, sikap yang kita keluarkan
Itu adalah gambaran dari hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di sini katakan kewaspadaan. Kewaspadaan itu berarti berjaga-jaga, waspada. Setiap waktu, setiap menit, waspada. Di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Di sini dikatakan apa yang keluar, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Di sini menunjukkan bahwa hati kita, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Karena itu penting sekali untuk dapat menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara, mudah atau sulit untuk kita menjaga hati kita? Oke, mudah atau sulit untuk kita menjaga hati kita? Yang bilang mudah boleh minta jempolnya. Yang sulit boleh minta jempolnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini apalagi kalau yang ibu-ibu ya di rumah ya. Ini lebih ketika anak-anak tidak melakukan sesuai dengan yang kita harapkan ya, bikin kesel ya. Biasanya orang tua lebih mudah untuk emosi. Bapak Saudara, yang pertama adalah untuk kita dapat mengelola emosi adalah menjaga hati. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bagaimana hati kita mencerminkan kehidupan kita dapat tercermin dari hati kita. Hari-hari ini penting sekali untuk hati kita itu dipenuhi dengan kasih Kristus. Waktu saya merenungkan untuk menjaga hati, saya menemukan bagaimana kita dapat menjaga hati. Itu dengan cara kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena ketika kita dapat merenungkan firman Tuhan, kita dapat memaknai segala hal yang terjadi, dapat kita maknai dengan benar. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yang tadinya kita sudah mau berpikir jahat, yang tadinya hati kita sudah kecewa, yang tadinya hati kita sudah marah, kesel, iri hati. Ketika firman Tuhan itu memenuhi hati kita dapat cerdas memaknai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting sekali untuk kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kita dapat menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, biarlah hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Waktu itu beberapa waktu yang lalu saya sempat mengupload di Instagram saya bahwa penting sekali untuk kita mendidik anak-anak kita memiliki kecerdasan emosi. Mengapa? Karena ke depan 20 tahun mendatang akan terjadi revolusi industri dan hari-hari ini pun sudah mulai. Revolusi industri di mana akan dipenuhi dengan robot-robot. Dan mereka akan bersaing, anak-anak kita 20 tahun mendatang, dengan robot-robot yang mereka tidak punya kecerdasan dalam emosi. Dan penting sekali untuk kita mengajar anak-anak kita untuk kita memiliki kecerdasan memaknai segala sesuatu. Untuk kita, anak-anak kita menjaga hati. Sehingga mereka dapat bersaing dengan teknologi. Apa yang tidak dimiliki oleh teknologi. Kepedulian terhadap orang lain. Waktu kita dapat menjaga hati kita, kita dapat cerdas memaknai apa yang terjadi. Sehingga kita dapat peduli dengan sekeliling kita. Tidak mudah emosi, dan kita dapat mengendalikan apa yang keluar dalam perkataan, bahkan perbuatan kita. Sehingga integritas itu boleh terjadi dalam diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah latihan dan menguasai diri. Bagaimana kita dapat menang dalam mengendalikan emosi. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Penting sekali untuk kita dapat
menguasai diri kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita dapat menang dalam mengendalikan emosi kita perlu latihan setiap hari. Kita perlu untuk menguasai, setelah kita menjaga hati kita cerdas memaknai dengan merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan boleh selaras dengan firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita. Latihan ini setiap hari. Hari ini kita gagal, besok kita berhasil. Hari ini kita gagal, mungkin besok juga gagal lagi. Tapi kita latihan lagi. Saya teringat waktu saya mengajar. Saya memiliki seorang murid yang sangat-sangat memiliki emosi yang tidak dapat dikendalikan. Jadi kalau saya mengajar, apa yang saya lakukan tidak sesuai, dia mudah sekali untuk menampar. Bahkan dia dapat menjambak saya. Dia bisa meludah. Waktu saya ngajar, saya diludahin. Tapi dalam mengajar, saya juga belajar untuk memenuhi hati saya dengan kasih Kristus. Bagaimana saya mengasihi dia. Anak ini usianya kira-kira 7-8 tahun. Saya belajar untuk memenuhi kasih Kristus dalam hati saya, dan juga saya tahu dia sedang berproses, saya juga sedang berproses. Waktu dia reaksinya adalah memukul, meludah, menampar, menjambak, saya memberikan kesempatan untuk dia berproses. Peristiwa itu kira-kira 7 tahun yang lalu. Dan saat ini anak itu sudah berusia, sudah kelas 1 SMP. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita latih setiap hari untuk mengasihi, untuk mengampuni, melatih setiap hari ya, tanpa batas. Hari ini anak itu penuh dengan kasih. Apa yang dulu dia lakukan tidak pernah dia lakukan lagi. Tidak memukul, tidak menjambak, bahkan tidak meludah. Dan ini anak yang sangat cute sekali, manis sekali. Ternyata untuk dapat mengendalikan emosi, kita perlu latihan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga memberikan kesempatan untuk diri kita berlatih. Berikan kesempatan untuk orang lain berlatih. Sampai kita memenangkan pertandingan ini. Saya rindu untuk setiap kita menang dalam mengendalikan emosi. Seberapa kita yang mau untuk berlatih dan menguasai diri setiap hari? Boleh minta jempolnya. Oke, Puji Tuhan. Yang ibu-ibu, yang suami-suami, mari kita latihan. Kuasai diri kita. Seorang pahlawan adalah seorang yang dapat menguasai dirinya. Dan saya rindu setiap kita menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang gagah perkasa. Dan berikutnya yang ketiga adalah di dalam Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, artinya ini sudah marah atau belum ya Bapak Ibu Saudara? Apabila kamu menjadi marah. Artinya sudah marah atau belum? Apabila kamu menjadi marah, ini artinya kita sudah menjadi marah. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di sini saya mau simpulkan adalah, jangan marah kita sampai berbuat dosa. Bahkan jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Saya ingat pesan papa saya sebelum meninggal. Sebelum papa saya meninggal, dia mengajak kita berkumpul. Pesannya adalah, jangan berbuat dosa. Luar biasa. Seorang orang tua yang dia nggak tahu kalau dia akan segera pulang. Dia membekali kita semua dengan jangan berbuat dosa. Ingat ya anak-anakku, jangan berbuat dosa. Papa saya bilang seperti itu. Dan saya nggak lupa sampai hari ini. Itu adalah kata-kata terakhir papa saya sebelum papa saya pergi. Dari sini kita belajar. Kalaupun kita marah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berbuat dosa dan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kesempatan itu selalu ada setiap waktu Bapak Ibu. Kita memiliki kesempatan untuk kita marah. Marah boleh atau enggak? Apakah marah boleh Bapak Ibu Saudara? Atau kita tidak boleh marah? Boleh atau tidak? Yang ngangguk nih kayaknya boleh ya. Yang geleng artinya enggak. Marah kita boleh, karena kita berikan Tuhan memberikan emosi. Itu namanya kita sehat. Tapi ketika marah itu menguasai kita, itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Marah boleh, tapi kita yang mengendalikan emosi kita. Emosi kita itu harus ada di bawah kendali kita.
Jangan sampai berbuat dosa dan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saya teringat, kalau saya pernah jalan, saya bawa tas ya. Saya waktu itu pulang dari pelayanan, saya bawa tas di samping saya. Waktu saya jalan, itu ada motor. Motor tarik tas saya, dan akhirnya tas saya kejamret. Waktu tas saya kejamret, saya langsung tarik napas panjang-panjang. Saya mau nangis, saya mau marah, memang kesalahan saya. Saya nggak pegang tas saya dengan baik. Dia bisa mengambil kesempatan itu, narik tas itu. Sedih, kecewa, semuanya ada. Saya kehilangan uang, saya kehilangan handphone, KTP, dan barang-barang berharga. Tapi itu bukan kesalahan saya orang lain juga, itu kesalahan saya. Saya memberikan kesempatan, sehingga penjamret itu mengambil. Dan akhirnya dari pelajaran itu saya belajar, kalau saya jalan kaki, dan ada motor lewat di belakang saya akan hati-hati. Dan ternyata terulang kembali, Bapak Ibu Saudara. Pernah lagi peristiwa itu terulang. Saya jalan, dan saya pegang tas saya samping, seperti biasa ada di samping. Dan ada motor lewat. Tapi, karena saya belajar, tidak memberikan kesempatan. Waktu motor itu lewat, dan saya sedang berjalan, dan motor itu menarik tas saya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tolong, saya panggil Tuhan Yesus tolong, dan saya pegang tas saya. Dan akhirnya kita tarik-tarikan. Dan akhirnya penjamret itu tidak berhasil mengambil tas saya. Kuncinya adalah apakah kita mau memberikan kesempatan untuk iblis menguasai kita? Apakah kita memberikan kesempatan itu? Jadi tugas kita adalah menjaga hati kita. Yang pertama, saya akan ulang kembali. Untuk kita menang dalam mengelola emosi, untuk kita memiliki integritas. Bagaimana Tuhan mau untuk kita mengakhiri tahun 2021 dengan integritas. Yang pertama, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bagaimana cara menjaga hatinya? Adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kita dapat cerdas dalam memaknai segala sesuatu. Karena segala sesuatu ada dalam campur tangan Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Apakah kita boleh marah? Boleh. Tapi kalau kita dapat cerdas memaknai, kita cerdas emosi, kita dapat memberikan respon yang benar atas segala hal yang terjadi. Sehingga kita tidak cepat panas hati. Yang kedua adalah, yang pertama kita menjaga hati. Yang kedua adalah latihan. Latih diri kita. Kalau hari ini kita gagal, mari coba lagi. Latihan dan kuasai emosi kita. Kuasai emosi kita. Dengan bagaimana caranya? Dengan memberikan kesempatan untuk diri kita berlatih. Dan juga berikan kesempatan untuk orang lain berproses. Dan saya melihat sendiri seorang anak berubah, mengalami perubahan yang luar biasa. Yang tadinya dia sangat mudah untuk memukul, menjambak, dia meludah. Dan 7 tahun kemudian, dia menjadi anak yang sangat-sangat manis. Saya nggak tahu berapa lama untuk kita berproses menjadi pribadi yang serupa Kristus. Tapi izinkan diri kita untuk melatih. Latihan terus. Tidak mudah untuk menghakimi diri sendiri. Latihan terus. Yang berikutnya adalah jangan sampai berbuat dosa. Jangan berikan kesempatan untuk iblis. Kuasai emosi kita. Tidak memberikan kesempatan kepada iblis. 3 hal ini adalah sama-sama kita praktekkan untuk kita menang dalam mengendalikan emosi. Dan saya percaya setiap kita memiliki integritas di dalam tahun 2021 ini. Dan permasalahan yang kita hadapi, Tuhan yang menolong dan memampukan kita, sehingga kita memiliki integritas. Dan kalau hari-hari ini kita sedang diuji dalam emosi, mari ambil keputusan, ambil komitmen untuk kita mau menang. Kalau hari ini gagal, belajar lagi. Kalau orang lain gagal, lepaskan pengampunan. Kalau hari ini kita gagal, lepaskan pengampunan buat diri sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Dan ada satu lagi tips, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang emosi yang tinggi, tarik nafas panjang-panjang, tahan beberapa, bukan lama-lama ya, tahan sebentar saja, tarik nafas panjang-panjang, lalu keluarkan. Terima kasih Tuhan. Oke, bisa? Bolehkah sama-sama kita praktek? Oke, sama-sama ya. Oke, kita sama-sama tarik nafas. Tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar. Keluarkan. Sambil bilang, terima kasih Tuhan. Oke, udah ya. Kalau hari-hari ini,
kita mengalami masalah yang ini, masalah dalam mengelola emosi, mari sama-sama kita praktek. Kita bersatu hati dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami hari-hari ini untuk kami dapat tenang dalam mengelola emosi. Kami tahu keadaan bukan menjadi semakin baik, keadaan ekonomi, pekerjaan, sekeliling kami, bahkan permasalahan di tengah-tengah keluarga kami tidak menjadi lebih baik. Tapi kami percaya kalau hari-hari ini kami dalam kondisi yang kurang baik, Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengendalikan apa yang ada di dalam hati kami. Kalau kami tidak dapat mengendalikan apa yang ada di luar, tapi kami dapat mengendalikan apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami menang dalam mengendalikan emosi kami, ajar kami untuk menjaga hati kami, ajar kami untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kami cerdas dalam memaknai segala sesuatu permasalahan yang terjadi di dalam sekeliling kami. Ajar kami untuk kami memberikan diri kami kesempatan untuk melatih diri kami, Tuhan, berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau hari ini kami gagal, kami mau mencoba lagi. Kalau hari ini kami gagal, kami mau mencoba lagi. Dan juga Tuhan, ajar kami untuk kami tidak memberikan kesempatan untuk iblis mencuri damai sejahtera kami, untuk iblis mencuri sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman Allah dalam setiap kehidupan kami, ajar kami dan tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja, tapi kami mau mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan khususnya di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam komunitas kami, dimanapun kami berada. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami, mengajar kami, dan Engkau yang lebih lagi menyingkapkan rahasia-rahasia-Mu yang tersembunyi di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Mari kita sama-sama menjaga hati kita supaya kita mengendalikan emosi kita. Amin. Kita akan bawa persembahan kita. Yang persembahan akan dipimpin oleh Ibu Deru Wisata dan dilanjutkan dengan pengumuman yang dipimpin dengan Saudari Kaila. Waktu saya persilakan. Mari Bapak Ibu, kita mau bawa persembahan kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh beribadah sekalipun melalui online. Tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap senantiasa menyertai setiap kami. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, di mana Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami harus mampu untuk menjaga hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengendalikan emosi kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan, boleh untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Atau dapat menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan PDPDC Natalia Pangaribuan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 7 November 2021, ibadah sekolah minggu diadakan secara online pukul 8 WIB. Ibadah raya diadakan secara online dan onsite pukul 10 WIB. Seluruh kegiatan ibadah raya masih dilaksanakan live melalui YouTube dan Zoom. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18. Akan diadakan menara doa rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri. Kanada, USA, Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 19 WIB melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan saling mendoakan. Adapun link Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup GBI Ujung Menteng, terbuka untuk seluruh jemaat. Seluruh kegiatan menggunakan Zoom. Link Zoom dibagikan di WA Group. Setiap Selasa pukul 19.30 WIB ada acara Yuk Nyembah Yuk. Mari anak-anak muda, remaja, mari bergabung bersama dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram Jessie_UM. Menara doa online Youth dan GC Rayon 1G secara online akan diadakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 17 WIB. Kami menghimbau kepada seluruh anak-anak youth dan remaja untuk bergabung bersama dalam doa ini. Menara doa pelayan jemaat MDPJ Pusat secara online akan diadakan pada hari Sabtu 6 November 2021 pada pukul 10 WIB. Seluruh pelayan jemaat yang sudah terdaftar di MDPJ diwajibkan untuk bergabung dalam doa ini. Link akan dibagikan via email ke peserta MDPJ. Cool Community of Love, komunitas kasih GBI Ujung Menteng, tetap diadakan secara online setiap hari Jumat via Zoom via WA Call. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung, rindu untuk memiliki komunitas agar dapat bergabung pada pukul yang ada. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 34 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman, ada ibadah Youth dan GC gabungan tanggal 7 November jam 3 sore secara online. Kami mengundang anak-anak GC dan Youth untuk dapat bergabung dalam ibadah Youth dan GC gabungan secara online dengan pembicara Kak Keke dari GBI Penfield. Kemudian juga untuk minggu depan, Bapak Ibu Saudara, ada ibadah onsite. Bagi yang sudah daftar dapat hadir, yang sudah daftar di grup PA dan online. Ibadah jam 10 pagi. Ya, terima kasih. Demikian tambahan pengumuman. Menyaksikan kampanye Cool. Waktunya dipersilakan. Shalom semua. Shalom semua.
buat kamu yang usia JC 12 sampai 17 tahun dan Youth usia 18 sampai 25. Yuk ikut bergabung di Cool GC dan Cool Youth. Kita akan sharing firman Tuhan, fellowship, dan masih banyak lagi. Bisa tetap stay connected meskipun lewat online. karena di masa pandemi seperti ini, kita butuh teman yang saling menguatkan secara rohani loh. Jadi ditunggu kehadirannya ya. di Cool GC dan Cool Youth setiap hari Jumat. See you! Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Ya. Waktu saya persilakan ya. Shalom semuanya. Mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Uriala basik karala basandara lama lama shikata karala basainara lama lama indara lama sandara lama lama shikata karala basainara lama lama shikata karala basan. Tidak henti-hentinya kami Bapa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat kasih setiamu yang telah menolong kami Bapa. Hari lepas hari, bulan lepas bulan. Dan saat ini ya Tuhan, di penghujung daripada bulan Oktober, Tuhan kami boleh ada, kami boleh datang beribadah, bukan karena kuat gagah kami, semuanya karena kasih karunia Tuhanlah bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pagi, siang hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah mengingatkan kami Tuhan Yesus supaya kami menjaga hati kami sehingga kami boleh menang di dalam mengelola emosi ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan terlebih dahulu Tuhan menguasai seluruh umat-Mu Bapa, supaya itu akan membuat setiap kami boleh hidup berjaga-jaga ya Bapa. Biar setiap umat-Mu Tuhan boleh Bapa dapat mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga Tuhan dapat mengelola emosinya Tuhan dengan kasih Tuhan, tidak dapat Tuhan dengan hati yang amarah Bapa. Biarlah lewat firman yang sudah sampai pada pagi hari ini, setiap umat-Mu yang mendengar, baik lewat Zoom ataupun YouTube ya Tuhan, setiap mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka dapat menerima semuanya itu Tuhan, dan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Pada siang hari ini, Roh Kudus menguatkan setiap umat-Mu, sehingga setiap umat-Mu dapat hidup berintegritas di dalam nama Tuhan Yesus, agar semuanya menjadi berkat Bapa. Berkati hamba-Mu Desi Natalia yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Mari terus urapi dia lebih lagi Tuhan. Mari sampaikan lebih lagi Tuhan kepadanya apa yang menjadi isi hati-Mu, kerinduan-Mu bagi umat-Mu. Kemanapun dia melayani Tuhan, Engkau Tuhan terus pakai dia, urapi dia, baik di dalam bekerja sebagai guru ya Tuhan. Biar tetap Engkau urapi dia Tuhan, sehingga kuasa itu tetap ada di dalam dirinya Tuhan. Dia dapat Tuhan menyampaikan apa yang menjadi Tuhan firman-Mu bagi setiap orang yang ada di sekitarnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Demikianlah ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, yang ada di ujung menteng Tuhan, Ibu Gembala kami, Ibu Silvi Wijaya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu ini, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan, biar Engkau turun tangan, Engkau yang senantiasa memberikan dia juga kekuatan yang baru Tuhan. Dan biarlah Tuhan hikmat, marifat Tuhan berikan kepadanya Tuhan. Otoritas kuasa itu ada di dalam dirinya, agar dia mampu Tuhan membawa ujung menteng Tuhan masuk di dalam Tuhan rencana-Mu, yaitu menjadi umat yang layak Tuhan, bahkan menjadi mempelai-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga anak-anaknya Tuhan, ketiga anaknya, dan juga setiap orang yang ada di tempatnya. Seluruhnya ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, supaya segala panah api si jahat tipu daya iblis tidak dapat menjamah keluarga ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi hidupnya Tuhan Yesus. Biar Tuhan terus pakai dia dengan heran dan luar biasa di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami, yaitu gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya Tuhan. Demikian juga karayon kami, Bapak Johannes Raja Guguk. Demikian juga wakilnya Bapak Sabto ya Tuhan. Biarlah seluruh pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan urapi dengan pengurapan yang baru. Pengurapan khusus turunlah atas mereka. Memampukan mereka Tuhan senantiasa boleh memimpin umat-Mu yang Tuhan sudah percayakan Tuhan Yesus untuk digembalakan. Demikian Tuhan Yesus, Engkau senantiasa berkati dengan kesehatan dan kekuatan ekstra. Biar mereka mampu melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan Tuhan bagi tiap-tiap mereka. Berkati keluarga mereka, lindungi mereka semuanya. Berkat kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan. Dan perlindungan sempurna. Kuasa darah Yesus menutup bungkus seluruh hidup mereka. Seluruh seantero hidup tubuh mereka Tuhan. Biar segala panah api si jahat, tipu daya iblis, tidak dapat menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Biar bangsa kami Tuhan boleh mengalami berkat damai sejahtera Tuhan. Agar tidak terhalang Tuhan berkat itu. Karena itu ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Biar bangsa kami boleh mengalami pemulihan yang berasal dari Tuhan. Terlebih di dalam pandemik ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh diselesaikan Tuhan oleh kuasa-Mu. Karena hanya kuasa-Mu yang mampu membersihkan, menyapu itu dari bangsa ini Tuhan. Sehingga itu menjadi berhenti, tenang, dan tidak dapat menularkan lagi kepada siapapun. Karena kami tahu kuasa-Mu Bapa yang sanggup melakukan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih berkati seluruh Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai Presiden kami Jokowi dan Maruf Amin wakilnya. Demikian juga kepada seluruh Tuhan jajarannya, yaitu menteri juga anggota MPR, DPR, seluruh TNI, Polri, seluruh gubernur Tuhan, dan juga wali kota, bupati ya Tuhan, dan camat, lurah, RW, dan RT. Biar roh takut akan Tuhan ada bagi tiap-tiap mereka, supaya mereka dapat melakukan tugasnya Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu, adil dan bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan atas kota Jakarta Tuhan. Berkati gubernur Jakarta Tuhan. Berikan dia hikmat. Berikan dia Tuhan Yesus roh takut akan Engkau. Agar dia dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat percaya di siang hari ini Roh-Mu bekerja atas tiap-tiap kami. Terlebih Tuhan jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Mereka juga yang ada di rumah-rumah. Mereka Tuhan Yesus yang ada di jalan Tuhan. Biar lewat Zoom, lewat YouTube. Tuhan sudah memberkati mereka sehingga mereka mengalami pemulihan, ada kesembuhan terjadi pada siang hari ini, ada pembebasan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama katakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Saudara, mari sama-sama siapkan hati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima doa berkat.
Terimalah berkat sukacita dan sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, penyertaan, penghiburan oleh Roh Kudus, terus menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan menerima, mari bersama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Desi. Selamat hari Minggu, Kak Desi. God bless you. Berkati. Miss you, Kak Desi. Terima kasih, Mega. Sehat-sehat. Miss you semua. Selamat hari Minggu ya. Bu Barlina. Hai, Ibu Mega. Sopo-copoco. Marina lagi di luar kota ya? Iya, Des.